Amin. Terima kasih. Ya, kita mau saling mengenal ya. Yang baru pertama ini, saya juga belum kenal kalian semua. Saya perkenalan diri dulu, nanti perkenalan juga ya, yang grup ini ya. Ini kelompok apa sebetulnya ini? Ya, nama saya Ferry Indrianto. Saya anggota kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Dan sekarang saya bertugas di Leuven, Belgia. Tempat di mana Pater Damian dimakamkan kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya terakhir ketemu Ibu Regina juga di sini ya. Nah, kemudian saya diundang untuk masuk ke kelompok ini. Mungkin begitu dulu perkenalan dari saya. Apakah bisa sedikit diperkenalkan kelompok apakah ini? Bisa saya persilakan Bu Regina, Bu. Kita komunitas doa keluarga Love Praying Family. Baik, itu saja ya singkat, padat. Ini eh, saya diminta menurut agendanya itu 10 menit ya. Jadi saya pikir, oh bagus sekali 10 menit selesai. Baik, kemudian nanti ada tanya jawab ya kalau diperlukan. Nah, saya menyiapkan slide seperti yang diminta oleh Ibu Regina. Slide-nya pendek-pendek saja supaya nanti kita nggak hanya sibuk dengan slide, tapi ini hanya lebih untuk membantu kita melihat seperti apa sih. Nah, ini bagian depan ini mengenal lebih dekat Pater Damian dari Molokai. Ini eh, bukan wajah aslinya seperti itu ya, tapi ini saya ambil dari lukisan, kemudian dengan program di komputer sedikit ya ubah seperti itu supaya terlihat Pater Damian memang sungguh hidup, dia sedang membaca, lalu di sebelahnya ada lambang dari kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Itu hatinya dua, satunya dengan salib, yang satunya dengan nyala api. Yang salib itu adalah hati Yesus dan yang menyala itu adalah hati Maria. Nah, kalau seperti itu. Nah, Pater Damian ini sebagai anggota kongregasi tentu dia sangat paham ya dengan spiritualitas kongregasi ini. Nanti kita akan sedikit cerita juga tentang itu, sedikit saja. Tapi sekarang saya akan memberikan sedikit pengantar tentang eh, Pater Damian. Nama kelahirannya adalah Joseph de Foster, dari keluarga de Foster. Dia berasal dari Belgia. Belgia sebuah negara kecil di mana Bapak Gunawan tinggal ya. Tetangga saya ini Pak Gunawan. Lalu dari Belgia yang kecil ini juga itu terbagi lagi menjadi eh, wilayah berbahasa Belanda, wilayah berbahasa Perancis, dan wilayah berbahasa Jerman. Nah, Joseph de Foster ini lahir di wilayah yang berbahasa Belanda. Jadi dia berbahasa Belanda. Begitu. Lahir tanggal 3 Januari 1840. Jadi memang sudah masa abad 19. Dia berasal dari keluarga yang sederhana sebetulnya, tetapi boleh katakan keluarga pedagang, ya. Nah, ini adalah pohon keluarganya, bapak ibunya. Bapaknya bernama Franz de Foster, lalu ibunya Cato Wouters. Lalu di sana ada 8 anak dari keluarga ini. Yang pertama itu Eugene de Foster, kemudian Constance, Leons, Gerard. Lalu ini, oh ya, ada satu lagi ini yang eh, menjadi suster. Ada yang ada dua yang menjadi suster, kakaknya Joseph de Foster ini, kemudian satu kakaknya yang laki-laki menjadi imam dari dalam kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Kemudian Yosef sendiri juga menjadi imam dalam keluarga kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Yang paling kecil namanya Mari Melani. Ini sedikit tentang keluarga ini ya.
Jadi keluarga ini memang keluarga Katolik yang saleh, taat ya, dan memang betul mempraktekkan hidup iman mereka. Jadi kita lihat dari keluarga ini dengan 8 anak itu ada 4 yang mengikuti panggilan Tuhan untuk hidup secara khusus ya. Jadi 2 kakak Damian yang perempuan itu menjadi bagian dari Ordo Ursulin, jadi Suster Ursulin. Kemudian kakaknya Agus yang kemudian menjadi Pater, Pater Pamphil itu menjadi anggota keluarga religius SSCC atau Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Lalu Yosef sendiri dia masuk mengikuti jejak kakaknya dan kemudian dia mengambil nama biara Damian. Nah, kata Damian ini sebetulnya mengarah pada nama seorang santo dari Roma ya, dari Italia, dari abad keempat. Nah, kemudian Yosef ini dia menggunakan nama itu sebagai Damian ya, Frater Damian, Bruder Damian ke dalam bahasa Belandanya. Dan ketika dia masuk, sebetulnya Yosef ini tidak diperhitungkan sebagai calon imam karena pengetahuannya akan bahasa Latin itu boleh katakan tidak ada. Tapi kemudian dia sangat giat bekerja, belajar, karena dia ingin menjadi seorang misionaris, menjadi seorang imam. Dia belajar bahasa Latin dengan cepat, kemudian pimpinan biara melihat, oh ini tanda baik bahwa dia akan maju untuk menjadi imam. Karena waktu itu memang semua calon imam harus mengerti bahasa Latin. Ya. Nah, setelah dia diizinkan, kemudian dia pergi ke Prancis, ke Paris. Ya, di mana di sana kongregasi punya formasi ya untuk para calon di sana. Di sana juga ada rumah induk dari kongregasi itu di jalan Rue de Picpus. Rue itu jalannya, Rue de Picpus. Nah, kemudian para pater dari kongregasi ini dikenal sebagai Pater Picpus, Pater dari Picpus. Jadi yaitu rumah induk yang pertama. Nah, Damian mengalami formasi di pinggiran kota Paris, kemudian dia kembali lagi ke Leuven, di mana dia masuk, ya. Dan di kota Leuven ini dia belajar banyak hal mengenai kongregasi, tentunya juga teologi. Dan pada waktu itu kakaknya, Pater Pamphil itu dicalonkan untuk menjadi misionaris yang akan dikirim ke Hawaii, ke Kepulauan Hawaii. Itu dikenal sebagai Kepulauan Sandwich ya. Nah, ketika semua rencana sudah disiapkan, itu perjalanan panjang, dia sakit. Nah, jadi Pater Pamphil ini sakit dan dia tidak bisa pergi ke tanah misi. Dan waktu itu Damian muda ini dia melihat ada satu kesempatan bagi dia untuk pergi ke Hawaii menggantikan kakaknya. Nah, sebelumnya sedikit cerita ya, memang Yosef de Foster ini sejak awal dia memang pingin sekali menjadi misionaris untuk mewartakan kabar gembira ke tanah asing kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Sehingga ketika dia disiapkan oleh keluarganya untuk melanjutkan bisnis keluarga, dia pergi untuk pendidikan ya di wilayah berbahasa Perancis, Deneulacomte namanya. Tapi setelah pulang dari sana, dia malah meminta izin pada orang tuanya bahwa dia mau juga mengikuti jejak kakak-kakaknya mengikuti panggilan Tuhan. Dan akhirnya dia masuk ke biara SSCC. Sejak awal dia memang ingin menjadi misionaris. Nah, kalau di foto berikutnya, tadi ada Damian sedang berfoto. Nah, ini ya, Frater Damian. Dia berpose dengan salib di dadanya. Ini pose seperti Franciscus Xaverius ya, seorang misionaris besar abad ke-16
yang juga sampai ke Indonesia dan Jepang. Nah, Damian hidup abad 19. Tentu dia juga tahu sekali siapakah Franciscus Xaverius itu. Dan dia ingin menjadi misionaris seperti Franciscus Xaverius. Nah, lihat pose fotonya ya. Ini Damian muda umur 23 tahun. Sekitar itu. Nah, jadi ketika dia punya kesempatan untuk pergi ke tanah misi di Hawaii, tentu bukan dia yang menentukan. Tetapi begitu dia tahu kakaknya sakit dan nggak akan mungkin bisa berangkat, dia segera menulis surat kepada pimpinan umum kongregasi waktu itu. Langsung dia minta izin supaya boleh menggantikan kakaknya. Dan dia diizinkan. Lalu dia pergi ke sana dengan rombongan misionaris SSC yang lain. Dengan kapal ya. Itu butuh waktu sekitar 140 hari begitu. Berlayar mengarungi lautan. Waktu itu Damian belum seorang imam. Dia belum ditabiskan. Dia masih student sebetulnya ya. Nah, dia baru ditabiskan imam itu di Honolulu, ya di ibu kota Hawaii waktu itu. Dan ketika dia ditabiskan di sana, tentu kegembiraan besar bagi dia dan dia menulis juga surat kepada orang tuanya bahwa sekarang dia menjadi seorang imam. Dan dia mendapat tugas untuk bekerja, untuk berkarya di beberapa paroki di Pulau Hawaii besar, ya. Dan dia sangat bangga dengan pelayanannya itu. Bertemu dengan orang-orang asli Hawaii, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan dia bicara tentang Injil, tentang kebaikan Tuhan, dan seterusnya. Lalu dia bekerja di sana, ya berinteraksi dengan orang-orang Hawaii, dengan umat paroki yang masih kecil begitu ya, belum banyak juga umatnya. Karena waktu itu Kepulauan Hawaii itu dipercayakan oleh gereja kepada Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, SSCC, sebagai daerah misi kongregasi. Dan Damian adalah salah satu dari misionaris itu. Jadi Damian adalah misionaris di Kepulauan Hawaii. Ketika dia bekerja di sana, waktu itu ya Kepulauan Hawaii atau boleh katakan Kerajaan Hawaii itu mengalami masalah besar. Masalahnya apa? Banyak orang terjangkit penyakit kusta. Nah, waktu itu penyakit kusta ini belum ada obatnya. Ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah kepanikan. Karena orang ketularan kusta, karena ini adalah penyakit yang menular, tapi tidak ada obatnya. Hanya mati saja, menunggu mati ya. Lalu ini membuat kebingungan, mau juga pemerintah juga tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa semua orang yang terkena kusta harus dideportasi ke sebuah pulau kecil, namanya Pulau Molokai. Itu juga di ujungnya, ya. Nah, di pulau inilah orang-orang yang kena kusta itu semua dikumpulkan, dan ini bukan keluarga ya. Mereka ini bukan keluarga, tapi mereka itu berasal dari berbagai macam keluarga. Karena yang menjadi prioritas adalah mereka yang terkena kusta. Jadi kalau bapaknya yang kena kusta, maka bapaknya dikirim ke situ. Kalau ibunya yang terkena kusta, ibunya aja yang ke sana. Kalau anak gadisnya yang kena ya, anak itu saja yang ke sana. Atau anak laki-lakinya. Jadi bisa dibayangkan betapa menyedihkan situasinya waktu itu. Dan mereka ditempatkan di pulau ini. Dan mereka tidak boleh kembali ke keluarganya. Mereka tidak boleh juga dijenguk. Karena penyakit itu menular. Ya, menakutkan. Nah, pada waktu itu tentu ini bukan masalah yang tersembunyi, tapi itu sudah sangat umum ya, diketahui oleh masyarakat. Dan itu Uskup Honolulu waktu itu, Monsignor Maigret, melihat ini juga adalah kesedihan, keprihatinan gereja. Dan ini adalah juga tanggung jawab gereja untuk membantu mereka, baik secara rohani maupun juga secara kekeluargaan dan seterusnya.
Maka dia bertanya kepada para imamnya, misionaris yang ada waktu itu, dengan pertanyaan, siapakah di antara kalian yang mau membantu, menemani, mendampingi orang-orang kusta yang merana ini. Dan sang uskup menanyai mereka dengan kata-kata juga sebagai sukarelawan. Jadi bukan atas nama ketaatan. Kenapa? Karena Iya. uskup tahu ini daerah yang berbahaya. Dan waktu itu ada 4 imam yang siap untuk pergi ke sana untuk melayani orang-orang kusta ini. Karena ada 4 berarti itu kan rencananya bisa digilir 3 bulan, 3 bulan. Yang pergi pertama adalah Pater Damian. Ya, dia pergi ke sana diantar oleh Bapak Uskup dan Bapak Uskup berpesan jangan sentuh siapapun gitu. Dan oke, Damian pergi ke sana dan bertemu dengan orang-orang kusta ini, melihat mereka, situasi mereka yang sangat menyedihkan di sana. Disitulah dia juga bergumul apa yang dia lakukan untuk orang-orang ini. Maka kemudian tidak lama dia mengambil keputusan, saya akan menjadi bagian dari mereka. Saya akan mendampingi mereka di sini. Saya akan menjadi teman mereka. Nah, dia adalah seorang imam. Semua orang tahu dia adalah seorang imam. Dan dalam khotbahnya di awal dia mengatakan kita orang kusta. Ya, ini kata-kata yang sangat terkenal dari Pater Damian. Kita orang kusta. Untuk menunjukkan bahwa dia ingin jadi bagian dari orang-orang yang dia layani ini. Kemudian Pater Damian dia mulai juga berinteraksi dengan mereka, jadi bagian dari mereka, bermain dengan mereka, berbicara dengan mereka, membalut luka-luka mereka, membangun rumah, dan seterusnya. Karena Pater Damian adalah orang yang sangat kuat ya. Dia juga eh, cukup ahli di bidang pertukangan ya. Jadi dia bangun rumah, bangun gereja, dan juga mungkin membuat peti mati dan seterusnya ya untuk membantu orang-orang ini. Lalu dalam perjalanan waktu Pater Damian menjadi bapak dari komunitas baru ini. Komunitas orang-orang yang dibuang oleh masyarakat ini. Dia juga memperhatikan anak-anak yang ada di situ. Jadi ada eh, anak-anak asrama, tapi Pater Damian memperhatikan mereka sehingga ada rumah untuk anak-anak kecil, perempuan. Ada asrama untuk yang laki-laki. Semuanya ada orang kusta. Ini umatnya Pater Damian. Nah, lalu di sana juga Pater Damian mulai memperhatikan hal yang dibutuhkan oleh orang-orang karena mereka juga manusia. Misalnya dia juga membentuk kelompok musik ya, fanfare. Kan dia tahu orang-orang juga butuh hiburan. Dia bangunlah kelompok fanfare. Terus untuk eh, barang-barang yang dibutuhkan di sana karena mereka memang juga membutuhkan bantuan, maka Damian juga menulis banyak surat ke luar negeri ya, ke Amerika, ke Eropa untuk minta bantuan. Banyak orang mengirimkan bantuan. Jadi ketika Pater Damian ini hidup, memang dia sudah terkenal. Ya, nah baik ya. Ini sudah lama ini saya cerita. Pendeknya, Pater Damian di situ menjadi bagian dari orang-orang ini. Lalu dia sendiri juga baru tahu bahwa dia kena kusta itu 4 tahun sebelum dia meninggal. Dia sendiri kena kusta dan dia meninggal karena kusta juga bersama dengan orang-orang yang dia layani. Jadi Pater Damian meninggal tahun 1889 di usia 49 tahun. Kemudian tahun 1936 orang-orang Belgia meminta jenazahnya dikembalikan ke Belgia dan dimakamkan di sini di Leuven, di kota Leuven, tidak jauh dari Brussels. Kemudian pada tahun 1995 dia dinyatakan
sebagai yang berbahagia atau beato oleh Paus Yohanes Paulus II di Brussels. Nah, yang menarik ini Pater Damian juga mencuri perhatian publik di luar gereja. Tahun 2005 dia terpilih sebagai tokoh Belgia terbesar sepanjang masa oleh pers Belgia. Ya. Nah, kemudian tahun 2009 dia digelari kudus oleh Paus Benediktus ke-16. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya, sedikit pengantar tentang Damian, Pater Damian. Jadi selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya akan katakan tidak bisa.